Jadi percuma kita mempunyai OJK yang hebat, mungkin percuma. FPI yang mantap, mungkin kita percuma. Tim Satgas Investasi yang untuk memblok semuanya, kita percuma kalau Anda masih tetap minjam di aplikasi ini. Ya. Jadi saya juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi Utang. Seperti judul yang saya bikinkan hari ini, yaitu 2020 masih terjebak di pinjaman online gitu. Karena saya perhatikan itu masih banyak teman-teman yang mungkin baru terjebak atau baru gagal bayar, baru serba tahu lah gitu dari pinjol ini gitu kan. Jadi banyak gitu yang masuk ke saya itu dari orang-orang baru semua gitu kan. Jadi ada yang baru minjam sekitar bulan April, ada yang di bulan Mei ini ada gitu, di bulan Maret ada gitu. Jadi saya analisa gitu, gimana pinjol bisa berakhir kalau semuanya masih meminjam gitu loh gitu. Jadi bagaimana mungkin gitu loh pinjol ini akan berakhir kalau manusianya masih tetap pinjam gitu. Jadi mau sehebat apapun OJK, mau sehebat apapun AFPI, mau sehebat apapun tim Satgas Investasi, kalau Anda masih minjam di pinjol itu sama aja gitu. Ya, makanya saya heran gitu loh, banyak yang curhat ke saya. Itu baru-baru gagal, ada gagal di bulan Maret, gagal di bulan April, gagal di bulan Mei. Jadi Anda masih dalam suasana COVID ini, Anda masih minjem gitu loh. Ya. Jadi itu yang mau saya bahas hari ini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat dan makin bisa lagi memberikan motivasi khususnya tentang soal utang piutang online. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Jadi gini, kenapa saya bikin judulnya 2020 masih banyak yang terjebak di pinjol? Karena di April kemarin itu OJK memblok 81 pinjol ilegal. Tapi pinjol tetap beroperasi. Anda banyak yang bertanya ke saya, kenapa pinjol itu masih tetap beroperasi, Bang? Kenapa pinjol itu masih tetap jalan sementara telah diblok oleh OJK gitu? Karena di sini terbukti itu masih banyak orang yang minjam di pinjol itu. Jadi otomatis pinjol itu masih mendapatkan dana untuk mereka bagikan ke yang lainnya gitu. Makanya mereka tidak akan pernah berakhir. Jadi percuma kita mempunyai OJK yang hebat, mungkin percuma. FPI yang mantap, mungkin kita percuma. Tim Satgas Investasi yang untuk memblok semuanya, kita percuma kalau Anda masih tetap minjam di aplikasi ini. Ya. Jadi saya pun juga bingung gitu loh, sebenarnya apa sih yang Anda cari gitu loh. Kalau untuk modal nggak mungkin, kebutuhan mendesak berapalah mendesak kebutuhan Anda. Atau jangan-jangan Anda di sini mencari penderitaan atau mungkin sudah spesialisnya atau kayak mana gitu loh. Maka ini agak sulit untuk memberantas gitu loh. Jadi poinnya di sini, pinjol tidak akan bisa berakhir kalau Anda masih tetap minjam gitu loh. Ya. Jadi kalau OJK sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menutup pinjol ilegal, Anda juga harus lebih maksimal lagi. Umumkan ke teman-teman Anda. Contohnya saat ini, hari ini saya terjebak gitu. Saya umumkan ke Anda bahwa pinjol ilegal tidak ada manfaatnya. Jadi begitu juga bagi Anda terjebak, umumkan juga sama teman-teman Anda bahwa pinjol ilegal tidak ada manfaatnya. Kalau bisa jangan pernah terjebak di pinjol ilegal gitu. Jadi kalau sama-sama kita memberantasnya, sama-sama kita tidak minjam, ini baru bisa berakhir. Ya, tapi kalau dari kita tetap meminjam ini percuma aja. Mau sehebat apapun yang kita miliki dari orang-orang yang bisa mengatur perbankan ini, kalau Anda juga tetap masih minjam itu percuma gitu loh. Ya. Jadi makanya saya heran itu banyak pemain baru yang terjebak dan bertanya apa resiko gagal bayar, apa resiko gagal bayar. Padahal saya bikin di video itu selalu resiko gagal bayar ketika Anda tidak mampu bayar pinjol gitu loh. Ya. Jadi yang udah terjebak silahkan cek video saya, yang belum terjebak saya sarankan jangan pernah pinjol. Karena ini nggak efektif sama sekali. Meskipun saat ini Anda membutuhkan keuangan yang mendesak atau butuh uang mendesak, mendadak banget, tapi jangan menoleh ke pinjol. Masih banyak tempat peminjam lain yang pastinya bisa Anda temukan kalau Anda benar-benar berusaha. Ya, kapan perlu tahan aja gitu loh. Kapan perlu.
Ini masih banyak nih. Mohon maaf bang, saya bertanya, saya baru gagal bayar pinjol, baru telat 1 minggu, bayangin berarti di bulan ini kan baru telat 1 minggu bang. Kira-kira apa resikonya saya tidak mampu bayar? Gitu. Padahal ini resiko ini sudah banyak banget saya bahas, sudah banyak gitu loh saya bahas. Kan coba Anda cek aja koleksi video saya, mana tahu ada yang pas dengan diri Anda saat ini gitu kan. Ini lagi, bang bantu saya carikan solusinya gimana bang, data saya sudah disebar, saya telatnya baru 1 hari di bulan ini juga ya. Jadi gimana ini bisa berakhir kalau dari Andanya tetap masih minjam gitu loh ya. Makanya saya sarankan untuk teman-teman semuanya, silahkan cek lagi koleksi video saya, di situ sudah saya sampaikan semuanya. Risiko gagal bayar ketika Anda tidak mampu bayar, silahkan ikuti aja. Dan bagi penonton baru yang belum ada di minjol, mohon jangan meminjol gitu. Jangan pernah pinjam di pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, karena semuanya hampir sama ya. Mungkin untuk hari ini cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya harap tidak ada korban pinjaman online berikutnya lagi ya. Mudah-mudahan ini segera berakhir gitu loh dari diri Anda. Anda jangan pernah menoleh lagi, meskipun Anda menemukan linknya di Facebook, di manapun Anda menemukan linknya ya. Karena ini sebetulnya mungkin kalau kita gunakan dengan bijak ini bisa bermanfaat ya, yang smartphone yang kita pegang. Tapi kalau tidak, bisa menjebak Anda ke lubang yang paling dalam. Contohnya yang Anda alami saat ini. Makanya bijaklah menggunakan smartphone yang seperti ini ya. Makanya semakin canggih zaman, bukan semakin kemudahan yang Anda dapat, justru kesulitan. Di balik sebuah kemudahan, saat ini tersimpan sebuah kesulitan. Oke? Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau konsultasi dan diskusi sama saya nanti, silahkan di nomor di bawah ini ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.